Hah? Gini Dit, ya. Namanya fungsi-fungsi manajemen Dit. Jadi orang usaha itu nanti usaha apapun ya Dit, usaha apapun tuh ada namanya manajemen. Ya. Fungsi manajemen itu Dit ada 4 ya. Fungsi manajemen yang pertama planning. Ya, planning itu apa Dit? Planning perencanaan. Ya kan? Planning. Kayak tadi itu kita merencanakan tuh, kita mau belajar planning. Planning itu perencanaan. Yang kedua organizing. Pengorganisasian. Ya, Dit. Yang ketiga activating. Activating itu pelaksanaan, action gitu Dit. Yang keempat controlling. Sudah ada belum di sini Dit? Ada ya. POAK ya. Planning, organizing, activating ya. Jadi activating itu dikembangannya banyak Dit. Activating itu sama dengan action ya. Sama dengan juga bukan hanya action, tapi juga accounting. Kan A juga tuh. Artinya pencatatan Dit. Jadi kalau usaha itu harus ada pencatatan atau administrasi ya. A-nya itu banyak punya. Yang terakhirnya C. C itu controlling. Controlling itu apa? Evaluasi, dikontrol gitu. Seperti itu Dit. Jadi fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Kita terapkan di DHBH. Planning misalnya. Planning tentang apa? Tentang usaha terapi. Berarti kita harus punya perencanaan tentang tempatnya ya. Kemudian orang-orangnya. Misalnya nih, kan kita rencanakan nih orang-orangnya nih. Planningnya seperti apa? Oh, panggil Didit, panggil Mbak Solihah, panggil admin. Itu namanya kita sudah merencanakan gitu guys. Terus setelah ada di organisasi itu, Dit, kamu belajar nih ya, belajar administrasi, belajar menerima tamu, belajar terapi. Karena nanti pembukaan di Grand Cibubur itu ya cukup 1 orang gitu, 2 orang atau 3 orang. Tidak misalnya administrasi sendiri, lo pasien juga belum ada. Maksudnya datengin administrasi sendiri, ya nggak kayak gitu. Bagian terapi ya kalau bisa semua. Yang bekam ada, yang bisa bekam bisa pijit, bisa kurah. Jangan nanti harus panggil orang satu-satu, bagian kurah sendiri, bagian pijit. Ya nanti kebanyakan orang. Itu harus direncanakan gitu Dit, maksudnya di planning tuh, di organisasi. Makanya kamu sekarang ini lagi belajar bekam, nanti belajar gurah, belajar pijit, belajar refleksi, kayak gitu. Jadi kalau ini Didit masih kosong sama masih bekam, belajar refleksi juga di titik-titiknya. Ya. Nanti tak ajarin teori, paling kan belajar teorinya dulu. Teori refleksi seperti apa sih? Karena waktu bekam pun ketika relaksasi kan ada ini refleksi. Oh, titik lambung di sini gitu. Dan itu harus pamer supaya kelihatan pinter gitu. Misalnya kamu mijit nih ya. Misalnya mijit nih di bagian tengah ini kan lambung. Kalau orangnya kesakitan gitu, kan berarti ada gangguan tuh, ada keluhan. Wah, kamu Pak ini titik lambung Pak, Bapak lambungnya kurang bagus gitu, Dit. Ngomong, oh kamu pinter ya kan gitu. Padahal belajar gak banyak padahal ya. Tapi bisa gue pamer gitu, Dit. Misalnya apa lagi kalau misalnya ada orang sakit gula, diabetes itu kaitannya dengan apa, Dit? Kalau diabetes, organ tubuh apa?
Iya di kaki itu kalau di organ tubuhnya namanya apa kalau orang kena diabetes, kena gula darah? Itu karena organ tubuh apa yang tidak berfungsi, kurang berfungsi? Apa? Misalnya kalau paru-paru kan napas tuh, ya orang asma itu biasanya kan di paru-parunya gangguannya. Misalnya jantung ya biasanya jantungnya, sakit jantung misalnya napasnya ngos-ngosan, jantungnya. Tapi kalau orang gula darah, misalnya kena diabetes, kalau diabetes kan orangnya lemesan gitu, orangnya gampang capek, karena makan yang manis-manis tidak diproses menjadi tenaga, gitu deh. Lah yang proses gula itu namanya apa deh? Pankreas namanya. Ya, kalau ginjal kan untuk nyaring ya. Nah ini pankreas, fungsi pankreasnya itu kurang optimal sehingga dia zat manis ke dalam tubuh di dalam darah itu tidak diproses menjadi tenaga. Makan wedang manis ya pipisnya manis, digerubung semut, kalau tidak jadi tenaga. Tapi kalau orang pankreasnya bagus jadi tenaga deh. Kamu makan jadi tenaga. Tapi kalau orang kena gula darah itu lemas, gak jadi tenaga karena makan, walaupun makan gula juga kurang. Lah itu di titik pankreas, kamu pencet tuh titik pankreasnya mana, sebelah mana itu. Jadi belajar tuh paru-paru di mana, pankreas di mana, kalau orang sakit kepala di mana itu ada ya. Itu jumlahnya ada 36 titik dulu yang di DHBH ngajarin. Kalau organ tubuh di sini, Dit, efeknya kemana? Itu 7.000 titik saraf, Dit. Di telapak kaki ada 7.000. Kan berarti banyak banget. Setiap kamu pencet-pencet, pengaruhnya ada di organ tubuh, Dit. Walaupun ngawag gitu, yang ngawuran asal dipencet-pencet. Tapi kalau orang sudah ahli, kan tahu, oh ini lambung, oh ini pankreas, titik-titiknya jelas gitu. Maksudnya gitu, Dit, ya. Jadi kamu belajar titik-titik itu nanti. Dulu di depan ada, di kamar 4 depannya ada, Dit. Di keranggan itu loh. Di sini udah pada buat ruang 4 ya. Kamu cari di HP juga ada, di Google. Nah itu nanti kamu belajar itu titik-titiknya. Itu nanti ketika bekam, ketika relaksasi kamu bisa pamer gitu, supaya dikira pinter gitu, Dit. Itu maksudnya. Nah itu nanti lama-lama kalau sering buat ngobrol itu nggak lupa, Dit. Tapi kalau nggak sering dipakai, cuma pencet, akhirnya nggak tahu. Tapi kalau sering kamu suka pamer, misalnya mijit mamamu, oma ini nih, ini paru-paru nih, itu, oh ini jantung, ini ginjal, kayak gitu, Dit. Ya, nanti di tema apa, di YouTube, TikTok juga banyak tuh. Nanti ada, kau dapat ajaran itu. Oke ya. Jadi nanti kamu kan kesana, Dit. Siap nggak dengan hafal pekam, titik pekam udah hafal? Proses dari awal sampai akhir udah hafal, Dit? Oke, Dit, boleh diulangi, Dit? Oke ya. Nanti